Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 2024U ingin memaparkan informasi tentang hasil observasi kami di DKPP Mojokerto pada beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Beliana Roselia Diagerini dengan NIM akhir 015. Saya Ibu Tubandi Suraputra dengan NIM akhir 143. Saya Astin Hoeria dengan NIM akhir 008. Saya Zara Aulia Putri dengan NIM akhir 067. Kemarin kami mendapat kesempatan untuk observasi di Kota Mojokerto. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita kenali dulu Kota Mojokerto terlebih dahulu. Kota Mojokerto ini merupakan kota terkecil di Jawa Timur. Dengan luas wilayah hanya sekitar 16,47 km persegi. Meskipun wilayahnya kecil, kota ini memiliki jumlah penduduk yang padat, yaitu lebih dari 130.000 jiwa. Dengan keterbatasan lahan dan tingginya angka urbanisasi, Kota Mojokerto menghadapi tantangan serius dalam hal ketahanan pangan. Namun, pemerintah kota tidak tinggal diam. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Mojokerto, berbagai strategi diterapkan untuk menjaga kestabilan pasokan dan akses pangan bagi warganya. DKPP memiliki tugas untuk utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian, dan hingga kini telah meraih sejumlah penghargaan, salah satunya sebagai Daerah Peduli Ketahanan Pangan dari Bappenas tahun 2023. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun kota kecil, Mojokerto punya komitmen besar untuk mewujudkan kemandirian pangan. Namun tentu saja, walaupun Kota Mojokerto ini kota yang paling kecil di Jawa Timur, nomor 1 dan nomor 4 di nasionalis, tapi untuk mewujudkan ketahanan pangan ini perlu usaha yang sama ekstranya dengan kota-kota besar lainnya. Kota ini mengalami defisit produk beras setiap tahunnya. Produk beras lokal hanya sekitar 4.000 ton, sedangkan kebutuhan untuk seluruh warga Kota Mojokerto lebih dari 13.700 ton. Artinya, ada selisih hampir 10.000 ton yang harus dipenuhi dari luar daerah. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya lahan pertanian yang hanya sekitar 368 hektar. Akibatnya, Kota Mojokerto sangat bergantung pada daerah tetangga seperti Kabupaten Mojokerto dan Jombang untuk memenuhi kebutuhan beras. Ketergantungan ini cukup berisiko jika suatu saat terjadi gangguan pasokan, karena itu penting bagi Pemkot untuk melakukan inovasi dalam mengelola pangan secara mandiri meskipun wilayahnya terbatas. Sebagai respon atas tantangan tersebut, DKPP Kota Mojokerto menjalankan berbagai program strategis, salah satunya adalah Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Program ini tuh mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai lahan produksi pangan dengan konsep urban farming, yang mana warga itu diajak menanam berbagai jenis sayuran dan tanaman obat keluarga menggunakan metode seperti polybag, kemudian hidroponik, dan juga vertikultur. Tidak hanya itu, DKPP juga memberikan dukungan berupa alat, berupa bantuan alat pertanian seperti pompa air, traktor, hingga bibit tanaman, agar masyarakat itu dapat memulai pertanian skala kecil dengan lebih mudah. Program ini tidak hanya menyasar sektor produksi saja, tapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Selain mengandalkan program P2L, DKPP Kota Mojokerto juga menggandeng kelompok masyarakat. Salah satunya adalah kelompok wanita tani atau yang biasa disebut KWT. KWT ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga karena anggotanya aktif dalam budidaya tanaman dan juga ikan dengan metode yang sederhana namun efisien. Seperti budik damber, budidaya ikan dalam ember, tanaman obat keluarga atau toga, dan sayuran. Hasil dari pertanian rumah tangga ini dapat digunakan untuk konsumsi pribadi, dan jika hasil panen berlebih bisa dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Kedepannya, DKPP ingin mendorong inovasi seperti gerakan satu rumah satu komoditas agar setiap rumah bisa fokus menanam satu jenis tanaman, lalu saling berbagi dengan para tetangga. Dengan semangat gotong royong seperti ini, diharapkan Kota Mojokerto bisa menjadi kota kecil yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi isu ketahanan pangan.